Teman-teman, sangat disayangkan dan sangatlah miris, banyak dari kita itu hidupnya sebenarnya sama seperti budak. Kita itu adalah budak, teman-teman ya. Hidup kita itu diperbudak pada saat kita hidup berdasarkan apa kata orang. Terus kita mikirin juga what will people say kepada kita. Terus ada kalau misalnya bahasa sekarang tuh namanya FOPO, fear of others people opinions. Nah, di situ artinya adalah kita memikirkan apa kata orang, pendapat orang terhadap tindakan-tindakan kita, dan kita takut dijudge, teman-teman. Nah, hidup seperti itu sama dengan hidup yang diperbudak, teman-teman. Padahal kita tahu pendapat orang, opini orang itu adalah hal-hal yang di luar kendali kita. Kita tidak bisa kontrol, teman-teman. Mereka mau berpikir seperti apa terhadap kita. Tapi yang kita bisa kontrol adalah ya diri kita. Mengapa kita harus terlalu fokus kepada hal-hal yang di luar kendali kita, dan kita melupakan bahwa kita tuh ada yang bisa dipikirin loh dalam diri kita gitu loh, selain pendapat dan opini orang lain, teman-teman. Nah, di bab keempat ini, teman-teman, yang kita masuk ke part kedua, teman-teman. Nanti BTW ada part terakhir, part ketiga, teman-teman. Tapi kita harus masuk dulu ke part yang kedua. Dia membahas judul pertamanya yaitu tentang tirani opini orang lain. Di sini membahas, teman-teman, betapa menyedihkannya hidup kita itu dikontrol oleh pendapat orang lain. Kayak misalkan kalau misalnya kita tanpa sadari, teman-teman, kita itu banyak bertindak sesuai dengan harapan orang lain atau demi mengikuti pendapat orang lain, teman-teman. Betul nggak sih? Ya kan? Ternyata setelah dipikir-pikir, iya juga. Kita tuh sering bertindak dan kita bertindak berdasarkan harapan orang lain atau demi memuaskan orang lain, teman-teman. Padahal di dalam hati kita yang terdalam, kita tuh tidak mengingini hal itu, tapi kita melakukan itu demi memuaskan orang lain, demi menyenangkan orang lain, teman-teman. Nah, contohnya ya kan, misalkan kita mau pilih pacar kayak gitu. Pilih pacar, kita padahal cinta sama satu orang ini, tapi banyak orang berkata, wah ini orangnya kayak kelihatan lusuh ya kan, terus ini orang kayak kurang good looking lah, terus kayak body language-nya kurang, dan lain-lain. Itu adalah opini-opini orang, teman-teman. Dan akhirnya apa yang terjadi, teman-teman, karena kita cinta tapi ada banyak opini orang lain seperti itu, akhirnya kita tidak bersama dengan orang yang kita cinta itu, teman-teman. Terus ada juga pilih kuliah. Gua sih sebenarnya kuliah prefer jurusan A ya, tapi kalau menurut teman-teman gue, jurusan A itu jurusan orang-orang yang pendidikan bawah, nggak penting jurusannya ya kan, terus prospek kerjanya nggak jelas, tapi gue happy padahal di jurusan A. Yang akhirnya ya udah deh, gue ikutin aja apa kata mama papa, gue ikutin aja apa kata teman-teman gue, jurusan B yang katanya yang terbaik di akhir-akhir ini. Nah, banyak orang tuh seperti itu, teman-teman. Sama juga pilih kerja ya kan, mereka mikir oke, gue kerja nih ya kan, gue sebenarnya nggak happy kerja di sini, tapi kata orang bekerja di perusahaan ini perusahaan terbaik, ini perusahaan yang luar biasa, pokoknya spesial kayak gitu. Nah, padahal kita dalam hati kita yang terdalam, kita tidak happy bekerja di perusahaan tersebut, teman-teman. Nah, ini tuh mengontrol kita, ya kan? Jadi kita hidup bukan berdasarkan hati kita atau keinginan kita, tapi kita udah hidup berdasarkan apa kata orang, teman-teman. Dan ini sangatlah bahaya, teman-teman. Kita hidup diperbudak. Ada paling parahnya lagi, teman-teman, ada orang tuh operasi ya, teman-teman ya. Nah, mereka merasa, lu hidungnya pesek ya kan, ada banyak orang bilang kayak gitu, lu pipinya tembem, lu kelihatan gemuk ya kan, double chin kayak gitu. Akhirnya ada satu orang ini dia melakukan operasi ya kan, oke, hidungnya dikecilin. Nah, terus ada orang bilang lagi, lu dagunya kurang kecil ya, oke, dia operasi lagi ya kan. Terus lu pipinya nggak tirus, oke, dia operasi lagi, sampai dia operasi merubah wajahnya dia, teman-teman, sampai bisa meresikokan kesehatannya dia, teman-teman, demi mengikuti opini orang lain. Itu sangat sakit ya, teman-teman ya. Jadi kita hidup diperbudak. Dan jujur aja, teman-teman ya, banyak orang sebenarnya hidup seperti itu. Contoh paling gampangnya adalah ini kita lakukan sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari, yaitu melalui sosial media, teman-teman. Lewat sosial media, teman-teman, sebenarnya kita ada merempet sedikit, kita hidup menurut apa kata orang. Jujur, teman-teman, coba berapa kali kita memposting sesuatu ya kan, atau kita membuat sesuatu story seperti itu dan lain-lain,
demi mendapatkan likes yang banyak atau followers yang banyak. Pernah ya teman-teman, pastinya ya. Gue juga pernah teman-teman. Nah itu adalah salah satu contohnya teman-teman. Misalkan kita upload sosmed ya kan, di upload di mana lah pokoknya. Kita tuh posting itu sebenarnya kita kayak kurang suka, kayak bukan kita banget gitu. Tapi kita memposting itu ya karena kita pengen dapat likes banyak ya kan. Dari likes banyak itu kita merasa kayak kita kualitas hidupnya makin tinggi teman-teman, padahal enggak teman-teman ya. Jadi pendapat atau opini orang lain itu sebenarnya tidak mempengaruhi hidup orang lain teman-teman. Nah, ada contohnya lagi kayak salah pergaulan. Kenapa sih banyak orang salah pergaulan teman-teman? Ya kan karena mereka takut direndahkan, mereka ingin menyenangkan orang lain. Ada akhirnya salah pergaulan, merokok yang tadinya tidak pernah merokok karena teman-teman semuanya pada merokok terus dibilang cemen lo ya kan, akhirnya kita ngikutin. Apa bedanya kita teman-teman dengan budak? Kalau misalnya kita hidup seperti itu, kita tidak hidup berdasarkan keinginan hati kita, tapi kita hidup berdasarkan ingin memuaskan orang lain. Nah ini yang dibahas teman-teman di bagian tirani opini orang lain di bab keempat. Menurut gue pelajaran ini sangatlah penting teman-teman, banyak orang tidak sadar tentang ini. Jadi opini orang lain, pendapat orang lain itu sebutannya kalau misalnya di buku filosofi teras adalah namanya indifference. Indifference artinya adalah hal yang nggak ngaruh teman-teman atas baik atau buruknya kita. Ya, opini orang lain, pendapat orang lain itu adalah indifference. Hal-hal yang nggak ngaruh, yang tidak menentukan baik atau buruknya kita, teman-teman. Nah, jadi di bab keempat ini membahas lebih dalam tentang indifference lainnya. Gue akan berikan contohnya teman-teman supaya lebih paham dan lebih mudah dipahami. Yang pertama tadi itu ya tentang pendapat orang lain. Terus tindakan orang lain ke kita gitu ya, itu sebenarnya tidak mempengaruhi. Orang mau berbuat jelek, mau bully kita, itu adalah indifference. Betul nggak teman-teman? Kita dibully itu tidak menentukan kualitas hidup kita. Bisa jadi, sebenarnya bukan bisa jadi teman-teman. Kita dibully, bukan kita yang jelek kualitasnya. Justru yang paling kasihan adalah si pembuli. Pembuli itu nasibnya paling pokoknya apa ya, dia kurang mendapatkan perhatian dari lingkungannya, makanya mereka mencari perhatian dari cara yang salah, yaitu dengan cara membuli kita. Tapi kita dibully bukan berarti kualitas hidup kita jelek teman-teman, justru mereka yang kualitas hidupnya lebih kurang kayak gitu ya. Terus contoh lagi kayak indifference lainnya tuh popularitas ya kan. Kualitas hidup kita tidak ditentukan dari popularitas teman-teman ya. Orang mau terkenal misalkan 1 juta followers dengan orang yang followersnya cuma 100 atau puluhan teman-teman, itu belum tentu orang yang 1 juta followers kualitas hidupnya lebih baik. Ya bisa jadi banyak teman-teman orang yang followers banyak atau popularitasnya lebih tinggi teman-teman, tapi kualitas hidupnya itu kalah jauh dengan orang yang tidak terkenal sama sekali teman-teman, atau yang tidak punya teman kayak gitu ya teman-teman. Jadi indifference itu tidak mempengaruhi baik atau buruk diri kita, tidak mempengaruhi kualitas diri kita. Contoh lagi, kekayaan teman-teman. Nah ini sangatlah miris. Banyak orang tuh melihat harta sebagai kualitas hidup, padahal tidak teman-teman. Banyak orang mikir seperti ini, harta gue lebih banyak dari elo, berarti hidup gue lebih baik dari elo, ya kan? Padahal enggak teman-teman. Arti yang benar adalah harta gue lebih banyak dari elo, aset gue lebih banyak dari elo. Itu artinya kayak gitu. Bukan kualitasnya yang lebih baik, tapi asetnya yang lebih banyak kayak gitu teman-teman. Banyak orang tuh mikirnya seperti itu ya. Jadi mau dia kaya raya segimana tidak menentukan kualitas hidup ya kan. Jadi kita tidak bisa melihat itu adalah salah satu indifference. Terus kesehatan ya, dari orang ada yang mungkin kelainan fisik teman-teman, itu tidak mempengaruhi kualitas hidup kita. Gue tuh sangat terinspirasi teman-teman dengan salah satu pembicara motivasi teman-teman. Dia namanya Nick Vujicic teman-teman. Nah jadi dia tuh pokoknya dia nggak ada tangan, nggak ada kaki teman-teman, cuma badan sama kepala kayak gitu doang teman-teman, sama kaki kecil. Tapi hidupnya itu kualitasnya, gue melihat ini orang pokoknya luar biasa, menginspirasi banyak orang teman-teman. Kalau misalnya teman-teman penasaran, teman-teman boleh pelajarin. Nah jadi itu adalah indifference teman-teman. Kita harus paham bahwa di dunia ini ada yang namanya indifference, hal-hal yang nggak ngaruh atas kualitas hidup kita teman-teman. Nah dan ngomongin tentang indifference sendiri itu dibagi menjadi dua teman-teman. Ada namanya preferred indifference, terus sama ada unpreferred indifference. Kalau preferred indifference itu artinya adalah
Kalau ada, ya bagus kayak gitu ya. Contohnya kayak kita kekayaan kayak gitu ya, dengan kita ada kekayaan ya, kalau ada bagus walaupun tidak mempengaruhi kualitas hidup kita, tapi kita bisa berbuat amal ya kan. Terus kita bisa ngebantu orang. Terus misalkan contoh lagi kesehatan ya kan, kita lebih fit kayak gitu walaupun tidak mempengaruhi, tapi kita bisa sehat teman-teman. Terus contoh lagi kayak popularitas ya kan, dari popularitas itu kita bisa mengayomi orang ya kan, bisa membantu banyak orang teman-teman, seperti itu. Tapi ingat sekali lagi, ini adalah indifference, hal-hal yang gak ngaruh. Nah kalau misalkan unpreferred indifference, itu artinya adalah kalau nggak ada itu lebih baik teman-teman. Contohnya misalkan kayak kita ada kelainan fisik ya kan teman-teman. Nah tapi sekali lagi teman-teman, itu tidak sama sekali 1% pun mempengaruhi kualitas hidup kita kayak gitu. Nah inti dari pembelajaran indifference ini adalah teman-teman, bukan berarti kita itu anti dengan hal-hal indifference ya, anti dengan kekayaan, apalagi anti dengan kesehatan, atau anti dengan kayak popularitas yang dalam artian berteman kayak gitu ya teman-teman ya. Nah bukan berarti kayak gitu teman-teman ya, tetap kita pasti akan memikirkan hal seperti itu juga, terutama kayak kesehatan. Tapi yang harus kita ingat adalah jangan sampai indifference ini kita membentuk mindset dimana kalau misalnya kita tidak memiliki kekayaan atau kita tidak memiliki kesehatan, tubuh kita misalkan nggak perfect kayak gitu teman-teman ya kan. Nah kita merasa kualitas hidup kita buruk, padahal enggak teman-teman. Yang namanya indifference sekali lagi itu adalah hal-hal yang tidak pengaruh atas baik atau buruknya diri kita teman-teman, tidak menentukan kualitas hidup kita. Nah jadi sekali lagi teman-teman, banyak orang tidak memahami ini, makanya akibatnya tuh banyak orang insecure ya kan, membanding-bandingkan diri kayak gitu. Apalagi zaman sekarang ada sosial media teman-teman, kita harus hati-hati dengan sosial media, karena dengan adanya sosial media itu juga membuka apa ya, membuka mata kita tuh bisa membanding-bandingkan diri. Oh orang nih happy ya kan, ini orang banyak harta kayak gitu. Apalagi banyak orang tuh memamerkan kekayaannya. Banyak orang juga pura-pura kaya supaya dapat banyak likes dan followers teman-teman. Akhirnya aslinya adalah penipuan. Jadi teman-teman ingat sekali lagi, apa bedanya kita dengan budak kalau misalnya kita hidup berdasarkan apa kata orang teman-teman. Nah itu yang dimaksud dengan kita mempelajari tentang indifference kali ini teman-teman. Nah itu yang kita bahas di part yang kedua. Nah di part yang ketiga teman-teman, nanti kita akan ketemu lagi. Jadi part ketiga ini sangatlah menarik karena kita membahas lebih tentang kekayaan teman-teman, dimana kekayaan itu banyak orang perlu lebih dibuka mindsetnya. Ada orang iri tentang kekayaan kayak gitu, terus tidak tahu gimana cara mengontrol kekayaan ya kan. Nanti di part ketiga kita akan bahas teman-teman dari buku Filosofi Teras. Dia pokoknya membahas tentang cara memperlakukan harta benda teman-teman, termasuk manusia ya kan. Contohnya kayak misalkan kita punya benda kesayangan nih teman-teman, kita punya mangkuk keramik yang cantik kesayangan kita. Kalau misalnya mangkuk itu pecah teman-teman, ya udah kita anggap aja pada saat kita menggunakan itu, ini cuma mangkuk doang kayak gitu, nggak berarti apa-apa buat kita. Bahkan sampai ada salah satu filsuf itu, gue agak lupa namanya, dia sampai bilang juga teman-teman, pada saat kita mencium istri dan anak kita, anggaplah mereka itu hanyalah manusia yang fana teman-teman ya. Jadi pada saat mereka meninggal, kita tidak terlalu kayak kehilangan kayak gitu. Nanti kita akan bahas teman-teman di part yang ketiga. Oke teman-teman, jadi sekali lagi kesimpulan dari part yang kedua teman-teman, ingat ada namanya indifference, hal-hal yang tidak mempengaruhi baik atau buruknya hidup kita teman-teman. Dan kita harus ingat, kita harus buang apa kata orang, what will people say, atau fear of others people opinion. Kita mau berubah menjadi lebih baik, kita takut karena apa kata orang. Stop it teman-teman ya. Dengan seperti itu kita tuh sama aja seperti budak setelah dipikir-pikir. Thank you teman-teman, like dan subscribe kalau misalnya teman-teman suka, dan share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan channel ini. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.